Ustadz Ipung berkata, Quran meluruskan mana yang tidak lurus, mana yang bengkok diluruskan oleh Al-Quran. Al-Quran itu selalu meluruskan dan membantah hal-hal yang bengkok, hal-hal yang tidak pada semestinya itu diluruskan oleh Al-Quran. Sebagai contoh lah, kalau di dalam Bible yang disebut Alkitab oleh orang Kristen, Yesus tertangkap, disalib dan mati. Tapi Al-Quran membantah semua itu kan. Nah, itu diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya, melainkan yang dibunuh dan disalib itu adalah orang yang diserupakan. berarti ajaran Alkitab itu bengkok dan salah dong. Tetapi kau mengatakan dalam dakwamu bahwa Alkitab kami itu adalah kebenaran yang sejati. Malam ini kami datang untuk menginjili Anda semuanya, untuk mewartakan tentang Injil ini, kebenaran yang sejati, bahwa ini isinya kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berkata bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil yang tercatat dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 41. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang bertakwa. Quran surat 3 Ali Imran ayat 3. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat 35 Faatir ayat 31. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, itulah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui, lagi maha melihat keadaan hamba-hambanya. Dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkata membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nabi Isa itu yang disebut oleh orang Kristen Yesus, itu adalah manusia yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh umat Islam. Sebab beliau ini adalah salah seorang nabi yang diimani oleh umat Islam. Jadi sebenarnya kita ini yang mengikuti Yesus, umat Islam. Tapi kalau orang Kristen itulah yang meninggalkan Yesus. Pengikut setia Yesus itu ya memang harus masuk Islam. Nah, kalau tidak mau masuk Islam berarti bukan pengikut setia Yesus. Lah seperti Yesus sunat itu di Lukas kan disebutkan, kan, Lukas pasal 2 ayat 21. Ya, setelah hari ke-8 dari kelahirannya, maka ia harus disunatkan dan diberi nama Yesus. Sudahlah Ustadz, jangan kau mengajarkan lagi ajaran Alkitab yang tidak kau pahami itu. Padahal kau sesumber ingin berdebat dengan pendeta dengan berkata, kita berani bahkan ingin sekali mendialogkan dengan pendeta-pendeta, kan itu. Tapi sekarang kami merasa kesulitan untuk mendapatkan partner dialog dari pendeta-pendeta itu. Sulit, luar biasa sulit, Ustaz. Berdebat ya, mengajak dialog dengan para pendeta sekarang ini sulit. Kita ini telepon dengan para pendeta ini nggak ada yang mau, Ustaz. WA nggak dibales gitu kan. ya jelaslah tidak ada pendeta yang mau, karena kau tidak tahu apa-apa tentang ajaran Alkitab. Kau tidak tahu kenapa Yesus disunat. Sunat adalah
tanda keturunan Abraham yang berhak tinggal di tanah Kanaan. Kalau ada orang yang tinggal di tanah Kanaan tidak disunat, maka orang itu harus dibunuh. Mari kita baca. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abram? Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Karena zaman Abram belum ada tulis-menulis, maka janji Allah kepada Abram adalah bentuk lisan. Kalau janji dibuat bentuk lisan, tentu bisa dilupakan. Supaya janji itu sah dan tidak dilupakan, maka harus dibuat tanda peringatan atau meterai. Karena janji Allah ini kepada Abram adalah bentuk lisan, maka tidak ada meterai seperti apa yang kita kenal saat ini. Jadi apa yang dibuat Allah sebagai meterainya atau tanda janji Allah itu? Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Ustadz, kau kan bukan keturunan Abraham dan tidak tinggal di tanah Kanaan. Kenapa kau ikut-ikutan sunat? Sunat itu bukan bagian dari 10 hukum Allah atau Taurat Allah yang kekal itu. Tetapi sunat itu adalah tanda peringatan atau meterai atas janji Allah kepada Abram dan keturunannya. Kau kan orang Cina Jawa kan? Ya malulah. Yesus sebagai manusia lahir di kalangan orang Yahudi turunan Abraham yang bagi anak-anak lakinya harus disunat. Itulah sebabnya Yesus disunat. Sunat bukanlah bagian dari 10 perintah Tuhan. Mari kita baca 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan dalam 2 loh batu. 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Maka jika saya tidak sunat, saya tidak berdosa. Karena dosa adalah pelanggaran salah satu atau seluruh perintah Tuhan, yang akibatnya adalah kematian kekal. Mari kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Melanggar salah satu 10 perintah Tuhan itu sama dengan melanggar semua, yang akibatnya adalah maut.
atau kematian kekal. Mari kita baca. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Artinya, melanggar satu dari hukum 10 itu sama dengan melanggar semua, berdosa. Akibat dosa adalah maut. Akhir katanya, hukum-hukum dan ajaran Taurat sudah diganti atau dihapus. Apakah Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya kalau ada pengikutnya yang mati, maka dia memakai pakaian sebagaimana pakaian sehari-hari? Katanya sudah dirubah hukumnya. Dan ternyata Yesus sendiri waktu mati dikafani. Kan itu. Matius 7:59. Nah, itu kan. Jadi siapa sekarang yang mengikuti Yesus? Tidak ada ajaran yang diajarkan oleh Yesus kalau kalau murid-muridnya atau keluarga muridnya mati tidak usah dikafani. Jadi cukup seperti dikasih pakaian yang bagus, yang paling disukai kan gitu. Dan ternyata Yesus sendiri mati dikafani. Siapa yang mengkafani? Kan murid-muridnya, tidak hanya Yusuf, kan murid-muridnya juga. Ya. Apakah terus murid-muridnya belum pernah diajari Yesus bagaimana cara mengkafani jenazah? Ya sudah. Nah, itu kan. Logikanya itu. Nah, sekarang umat Islam kalau meninggal ya dikafani kok. Pengikut setia Yesus itu ya memang harus masuk Islam. Nah, kalau tidak mau masuk Islam berarti bukan pengikut setia Yesus. Mengkafani mayat bukanlah salah satu dari 10 perintah Tuhan. Mengkafani mayat adalah adat istiadat orang Yahudi. Kalaupun mayat saya tidak dikafani, saya tidak berdosa karena tidak dikafani. Dan saya tidak akan dihukum mati kekal akibat mayat saya tidak dikafani. Kau atau Islam bukanlah pengikut Yesus. Karena kebiasaan Yesus adalah mengingat dan mengkuduskan hari Sabat. Pergi beribadah setiap hari Sabat untuk membaca Alkitab. Mari kita baca. Lukas 4 ayat 1. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Jika kau tidak mengingat dan mengkuduskan hari Sabat, kau berdosa. Akibatnya kau menerima upah maut, yaitu kematian kekal. Karena jika melanggar satu saja dari 10 perintah Tuhan, akibatnya adalah maut, yaitu kematian kekal. Yang penting adalah Wahyu 14 ayat 12, yang penting ialah ketekunan menuruti perintah Allah dan iman atau percaya kepada Yesus. Terima kasih.